Baik, selanjutnya review hukum pidana lanjutan. Pertemuan kelima tentang perbarengan konkursus gabungan tindak pidana atau summon law. Pengertian perbarengan atau konkursus atau summon law atau gabungan tindak pidana di dalam KUHP tidak dijelaskan secara jelas, tetapi di dalam rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, ketika seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah memutuskan atau menjatuhkan vonis atau putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti. Yang ketiga, ketika jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, perkara tersebut harus dilakukan secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan konkursus atau gabungan tindak pidana itu diatur di dalam buku 1 KUHP bab 6 pada pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur di dalam pasal 63 KUHP. Selanjutnya, perbuatan berlanjut atau forgeset handling diatur di dalam pasal 64 KUHP, dan selanjutnya perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur di dalam pasal 65 sampai 70 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis ada bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut merupakan bentuk konkursus bukan termasuk konkursus murni. Selanjutnya, sistem pemidanaan terhadap konkursus idealis, perbuatan berlanjut, dan konkursus realis. Yang pertama ada perbarengan peraturan atau konkursus idealis di dalam pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP, digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan kepada pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan ini seperti dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang teringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP ini, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneous. Selanjutnya, perbuatan berlanjut atau forgeset handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang paling berat. Di dalam pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan atau perusakan mata uang. Dalam pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah: yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut, contohnya misalnya seorang pembantu mencuri uang majikannya sebesar 50.000 sampai 50.000 berupa lembaran 10.000-an yang berjumlah 1 juta. Uang tersebut tidak diambil oleh pembantu itu secara sekaligus, tetapi secara perlahan-lahan, misalnya 1 hari 2 lembar atau 1 hari 3 lembar. Nah, itu dikenakan kasus dalam perbuatan berlanjut.